Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gini teman-teman, saya ini punya cerita mistis. Jadi kisahnya itu dulu ketika tahun 90-an di daerah Pulau Garam sana, Kabupaten Sampang. Jadi aku punya temen, anaknya Kiai, namanya Zamil. Dia ngajak aku ke makam Kiai Syekh Abdul Alam yang ada di sana lah. Jadi Kiai pendiri pondok pesantren Nazatul Tulab gitu kan. Nah, pada malam Jumat itu saya sama dia itu berangkat akhirnya jam 12 malam. Dan teman-teman harus tahu, tempatnya itu masih hutan. Jadi dari pondok pesantren itu kita jalan setapak, sebelah kiri sungai, sebelah kiri tebing, sebelah kanan sungai. Jalan hanya setapak untuk menuju sumber mata air yang namanya sumber mata air itu sampai saat ini sih masih dipakai oleh warga setempat. Jadi ada dua, yang wanita satu, terus yang laki-laki satu. Nah, untuk menuju ke sumber mata air itu, teman-teman tuh harus melewati jembatan kecil. Akses masuknya hanya itu, gitu. Jadi di jembatan itu, kebetulan saya berdua. Terus temanku ini anak Kiai bilang, Bayat, udah kamu duluan. Ketika saya duluan itu, saya lihat dari jauh, karena kalau waktu itu tuh malam itu kan gelap, jadi air itu seperti terang gitu kan, warna biru gitu. Aku lihat dari jauh, wah ternyata alhamdulillah ada juga orang yang mungkin mau ziarah, mau tirakat, ataupun mau ngapalin apa, kitab apa gitu kan di makam Syekh Abdul Alam itu. Saya lihat dari jauh ternyata ada gitu kan, ada orang nih satu. Memang kalau sepenglihatan saya tuh seperti orang habis mandi terus pakai anduk lah gitu kan. Akhirnya saya jalan, terus saya itu melewati orang tersebut. Terus saya mengucapkan ini permisi numpang lewat gitu. Ternyata nggak dibalas teman-teman. Dalam hati sempat bicara juga, sombong sekali kita sudah permisi tapi nggak dibalas gitu kan. Sudahlah, ambil air wudhu. Setelah selesai balik lagi tuh ngelewatin orang itu lagi. Saya permisi lagi teman-teman. Ternyata apa? Nggak dibalas juga sama orang itu. Dalam hati saya, sombongnya benar, 2 kali saya permisi nggak dibalas. Oh ya udahlah, biarin aja. Setelah nyampe di jembatan kecil itu, aku nyuruh temanku itu anak Kiai itu gantian. Ya kamu kalau mau ambil air wudhu gantian. Baru mau melangkah ke jembatan yang di ujung itu, kan kita posisi di tengah nih. Teman-teman, ada segerombolan orang sekitar 15 orangan lah, pakai pakaian apa? Pakai pakaian ya kayak semacam pencaksilat, bawa golok, bawa celurit, pokoknya kayak pendekar lah pokoknya teman-teman. Habis itu mereka itu bawa sesuatu gitu yang digendong, jadi 2 baris dia. La ilaha illallah, la ilaha. Nah, ternyata mereka tuh lewat depan kita, dan kita pun nggak ada rasa takut ya waktu itu ya. Cuman aneh, ini orang kenapa ya, kok banyak banget gitu kan, dari mana gitu kan. La ilaha illallah. Tiba-tiba aku ngeliat ternyata yang digendong itu orang yang
kayak kolam gitu lah. Saya permisi nggak dijawab sama dia, saya permisi yang 2 kali nggak dijawab. Itu saya lihat tuh, oh, ternyata ini orang yang tadi. Ternyata teman-teman itu bukan pakai handuk, ternyata rambutnya itu sebelum dia nggak pakai baju, cuman dia pakai celana pendek gitu. Ngeliatin sampai lewat teman saya pun yang anak kiai sama diem, hanya bisa terpaku diam gitu kan. Akhirnya sudah lewat karena gelap ya kan, lama-lama suaranya hilang. Udah, herannya ketika hilang itu baru saya merasa takut. Siapa tadi, mereka itu siapa kan gitu. Akhirnya kata temanku yang anak kiai, udah biarin aja nggak apa-apa, ini cobaannya mungkin. Ya sudahlah. Akhirnya saya lanjutkan karena saya berdua. Kalau saya pribadi sih sebenarnya saya pengen balik lagi ke pondok pesantren itu kan. Saya menunggu temen, sudah selesai. Nah teman-teman, akses menuju ke makam Kiai Syekh Abdul Alam itu, jadi dia bukit, jalannya begitu. Dulu belum ada cor-coran atau semen gitu, belum, masih tanah, cuman dibikin kayak tangga begitu kan. Dan bentuknya begini, pohon bambu itu 2 kanan kiri, karena saking lebatnya jadi begitu, jadi membentuk terowongan. Kita naik setapak demi setapak. Setelah itu di pertengahan jalan tiba-tiba pohon bambunya teman-teman, jadi begitu sampai turun ke bawah, menghalangi jalan kita berdua. Itu teman-teman, jantung kayak mau copot. Untungnya saya berdua, kalau sendiri mungkin saya udah pingsan teman-teman. Karena kita sama-sama gelap, akhirnya saya bisa melihat apa yang menghalangi jalan kita gitu. Itu yang saya lihat seperti macan kumbang besar yang terlihat hanya bentuknya, terus sama matanya yang ketemu. Dia dari sebelah pohon bambu sebelah sini pindah ke sebelah sini. Cuma karena saking besarnya jadi pohon bambu itu begitu ngalangin jalan. Sempet nengok ke kita diem, kita doa, ternyata dia jalan. Itu tantangan ujian terakhir sebelum menuju Kiai Haji Syekh Abdul Alam itu. Ini kisah saya sendiri, mungkin teman-teman ada kisah sendiri bisa ceritain ke saya, nanti saya ceritain buat teman-teman yang ada di FB Pro. Mungkin itu aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.